tahun 2015. Nah, dalam konser tersebut penyanyi Ibu Hetty Koes Endang ini menyanyikan lagu yang berjudul Kasih. Ya, penciptanya Pak Richard Kyoto. Lagu berdasarkan prinsip deklaratif telah dipublis pada tahun 1986. Penyanyi pertamanya Ermi Kulit, ya. Kemudian Hetty Koes Endang sendiri pada tahun 90 menyanyikan lagu tersebut dengan versi keroncong. Nah, kembali ke konser yang di Malaysia pada tahun 2015, bahwa Hetty Koes Endang ini diduga telah sengaja menyanyikan lagu berjudul Kasih tersebut itu tanpa izin dari pencipta. Nah, itu suatu pelanggaran hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta, ya. Jadi setelah kami pelajari, kami cermati dari konser tersebut, kita mendapatkan 4 hal penting, yaitu pelanggaran hukumnya. Yang pertama, Hetty Koes Endang menyanyikan lagu yang berjudul Kasih tersebut itu tidak ada izin dari pencipta. Kemudian yang kedua, mengubah sebagian syair atau lirik lagu tersebut. Ya, kira-kira di bagian, mungkin nanti bisa diputar lagunya ya. Jadi yang dirubah itu, kalau syair aslinya adalah kasih percayalah kepada diriku, hidup matiku hanyalah untukmu. Kemudian diubah menjadi kasih percayalah kepada diriku, kasih sayangku hanyalah untukmu. Jadi hidup matiku dirubah menjadi kasih sayangku menjadi kasih sayangku. Nah, ini menyebabkan lagu berjudul Kasih itu tidak utuh, seperti itu ya. Kemudian poin yang ketiga, lagu tersebut telah didokumentasikan, kemudian digandakan dan kemudian diedarkan untuk kepentingan komersil. Ini diketahui sekitar atau sejak tahun 2018. Dan yang lebih parah lagi, ini kalau yang dibilang Pak Richard ini ada pencurian lagu. Jadi di dalam cover lagu tersebut itu, lagu Kasih itu dicantumkan nama penciptanya itu nama orang lain, bukan Richard Kyoto. Tetapi di sini disebutkan Nasir bin Mohammed, ya. Ini diduga kewarganegaraan Malaysia, ya. Kemudian atas permasalahan tersebut, klien kami Pak Richard sangat keberatan dan kemudian menunjuk kami untuk melakukan upaya-upaya hukum, tindakan hukum, dan kami sudah melakukan somasi sebanyak 3 kali. Namun somasi kami boleh dikata diabaikan. Jadi dari pihak Hetty tidak ada respon yang positif, tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak cipta ini secara musyawarah kekeluargaan. Maka dengan kita berkumpul di sini, kami juga menyampaikan somasi secara terbuka, ya, paling lambat 7 hari, supaya pihak Hetty dan pihak-pihak terkait segera dapat mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum. Nah, kalau kita bicara pelanggaran hukum, ada pasal-pasal yang
sangat prinsip diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu masalah kalau kita lihat di dalam pasal 9 ya, saya bacakan ayat 1 bahwa pencipta atau pemegang cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, dan yang huruf D ini pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan. Lalu kalau kita lihat di dalam ayat 2-nya, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Jadi yang harus digarisbawahi bahwa di sini adalah wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Kemudian yang ayat 3, setiap orang yang tanpa izin pencipta lagu atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersil ciptaan. Nah, pasal ini kemudian dikaitkan dengan pasal 113 ayat 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F, dan huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana sebagaimana pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi setelah kami melakukan langkah-langkah dengan melakukan somasi kepada pihak HETI, sudah 3 kali tidak ada respon positif, maka dengan hari ini kita menyampaikan melalui media dengan harapan bahwa pihak HETI dan pihak terkait itu akan bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Demikian sementara dari saya. Baik, rekan-rekan media, jika ada pertanyaan ke Pak Richard, dipersilahkan untuk bertanya secara langsung. Tadi dijelaskan tahun 90 Kus Endang membawakan lagu ini dengan versi keroncong. Apakah ketika saat membawa itu izin juga ke lagu? Oke, lalu setelah itu apakah ada lagi bahasanya konteksnya misalkan izinnya saya perpanjang lagu atau apa gitu? Ada nggak Pak itu perjanjian? Enggak ada. Nah, mungkin bisa dijelaskan di saat 90-an itu seperti apa? Saya cerita sistemnya dulu ya. Pada tahun-tahun 90-an itu setiap produser membawakan lagu kita untuk izin untuk penyanyi dia, itu mereka bayar. Sistemnya flat fee, bayar, tidak ada janji apapun lagi, cuman goodwill. Nah, dia buat itu keroncong, versi keroncong, ternyata dia edarkan di Malaysia. Yang ada masalah, yang jadi masalah adalah dia bernyanyi lagi di dalam show dalam bentuk show dengan merubah lirik. Betul. Selain itu yang jadi masalah lagi adalah penulis lagunya dia ganti dengan orang lain. Penulis lagu, pencipta lagu Malaysia. Dan dia cetak dalam bentuk DVD. Bukan cuma upload YouTube. Ini dia cetak dalam bentuk DVD ini dan pelanggaran berat itu. Dan tidak ada izin. Dan setelah disomasi tidak ada pernyataan maaf atau silap apapun.
seolah-olah itu udah izinnya dunia akhirat aja sekali pakai lagu itu. Waduh. Oke. Ya baik Pak, sudah menjawab pertanyaannya. Bagi rekan-rekan media yang punya pertanyaan lagi, Bang. dipersilakan. Ya, Mas Bang Richard, ini kan dari 2015 Ya, keduluan dari dari konser, saya. terus kenapa baru sekarang gitu Bang, apa yang mempersulit? Apakah Abang udah tahu sebelumnya dari 2015 itu, dan kenapa baru sekarang ini? Sekarang ini kan Untuk, lagi distribusi dari itu digital ya, berarti bentuk digital dari DVD. konsernya ya, konser fullnya ya. Ya. Untuk yang memproduksi itu sendiri udah diketahui belum Bang, pihak mana? Sudah. Dan sejauh apa mungkin komunikasi dengan si Oke. pihak produser itu? Kenapa saya baru tahu? Memang baru tahu, karena saya nggak mencari-cari ini. Tiba-tiba saya lihat YouTube loh, kok ada konser, dan saya lihat ada lagu saya. Dan saya amati terus, kan kita bisa buka di YouTube itu kan, Ya. penulis lagunya siapa kan ada kan di selengkapnya kan ada, kalau kita klik kan ada kelihatan loh, ini penulis lagunya kok Nasir bin Muhammad, ya kan? Terus liriknya dirubah. Terus saya cari, dia jual dalam bentuk DVD baru itu, baru tahun 2023 akhir. Saya beli Shopee, semua original. Dan setelah itu ya, ini pelanggaran betul kalau masih dia upload YouTube. Kadang-kadang masih bisa aja lah kita maklumlah silap kan. Tapi kalau gini bukan silap lagi, sengaja menurut saya. Nah, saya tidak mencari. Saya tahu siapa produser yang memproduksi, Siti Nurhaliza sendiri. Kemudian yang mencetaknya itu Universal Malaysia. Di sini ada Universal tapi Indonesia ya, Ya. wakil dia. Saya suruh adik saya menghubungin, tapi yang menghubungi manajernya Siti, menceritakan bahwa mereka ada buat kesalahan. Pada waktu itu tidak ditanggapin. Nah, saya bicara dengan lawyer, saya bilang ini kesalahan sangat-sangat salah. Akhirnya somasi Heti disomasi sampai 1, 2 kali, 3 kali. Ya tanggapannya ya dia bercerita dia seorang penyanyi hebat. Jadi dia bilang dia tidak pernah buat kesalahan. Ya kalau ini nggak salah ya gimana lagi salahnya kan gitu kan. Nah setelah dia tahu, dia kontak itu Malaysia. Tadi dia bilang dia tidak mau tahu, dia bukan urusan dia. Dia buang badan untuk Malaysia. Setelah Malaysia dikasih tahu, baru Universal hubungin. Bukan saya dihubungin, adik saya Rian Kyoto, mungkin tahu ya. Dihubungin, adik saya bilang kalian buat kesalahan. Ya kita sudah tariknya berapa tahun? Itu beredarnya 2018. Sudah berapa banyak orang yang megang? Akhirnya dia bilang, iya juga. Nah, dia minta waktu. Tapi saat dia minta waktu, adik saya berangkat ke Mekah haji. Dia juga nggak ada hubungin. Saya nggak tahu dia mau, adik saya itu kan cuma saya kasih tahu untuk coba buat pernyataan begini, apakah mereka mengerti? Ternyata ya mereka salah. Terus dia menghubungin adik saya bingung kenapa yang kau dihubungin? Kan dia nggak bisa memutuskan, orang saya udah kuasakan ke lawyer saya kan gitu kan. Jadi akhirnya saya pikir ini udah nggak menganggap satu kesalahan, sudah tidak ada minta maaf. Kan biasanya orang minta maaf ya salah ya. Dia bilang merubah lirik karena pada masa itu lagu itu tidak diterima di Malaysia karena lirik itu hidup matiku hanya untukmu, itu hanya untuk Allah Ta'ala. Nah, tinggi kali tingkat agama mereka, etinya. Cuman Allah yang untuk hidup mati. Ini saya bilang ini bahasa lagu, ya kan? Dia ganti kasih sayangku untukmu.
itu kan artinya beda. Cewek kalau kita rayu dengan kasih sayang itu dia nggak percaya, tapi kalau hidup mati itu percaya banget, gitu kira-kira ya kan. Jadi saya pikir kalau di Indonesia udah habis. Jadi makanya saya minta tolong dengan rekan-rekan dari lawyer ini, tolong kalau perlu ya langsung aja kita naikkan aja, tidak cuma somasi begitu. Jadi Heti itu bilang, saya sudah buat 1000 lagu, saya sudah menyanyikan 1500 lagu. Saya mikir, ya ada apa urusannya 1500 lagu dengan salah? Kan gitu kan? Mau dia nyanyi 5000 lagu, kalau dia buat kesalahan ya kita harus benarkan gitu. Nah jadi saya anggap Heti itu membenarkan untuk nama penulis lagu diganti nama orang Malaysia. Dia tahu, dan saya rasa dia punya ini juga, dia tahu untuk diganti. Kenapa dia dari dulu dia mencari saya? Dia tahu saya juga di Indonesia kok. Itu jadi itikat baiknya tidak ada. Itu aja. Oke, itu berarti mendengarkan yang ganti lirik ini tidak Heti atau Dari pihak Malaysia, Bang. komputer? Si Heti, saya nggak pakai bunda, dia bawa saya, si Heti yang ganti. Siap. Itu dirombak semuanya apa? Tidak. Sekarang apa itu bahasanya, apa? Mutilasi ya. Kira-kira gitu. Bang, artinya udah ada komunikasi belum sih Bang dengan Universal Malaysia sendiri itu untuk CD itu udah ada berapa ribu kopi dan sudah distribusikan kemana saja, dan udah ada perhitungan belum sih Bang nilai kerugian yang Abang dapatkan gitu? Saya masalah Anjing dibawa banyaknya semua. nggak tahu saya. Tapi 5.000 kopi dengan 1 kopi juga sama aja. Apalagi dia bilang dia sudah tarik, gimana cara nariknya? Yang sama saya jangan bisa ditarik. Dia jual harga dengan harga 280.000 per kopi. Jadi ini bukan, ini dia punya apa nih? Lu apa? Ori punya nih. Dia punya apa label lah ya. Dari sana lah kementerian dia. Jadi alasan dia yang tidak masuk di akal sama saya. Dia bilang masyarakat, kira-kira MUI-nya, kalau ada MUI-nya sana ya, kan MUI itu kan kita punya ya. Ya. Majelis Ulama di sana tuh menyatakan tidak boleh lagu ini dinyanyikan. Maka dia ganti. Ya nggak apa-apa, tapi harus izin. Cuma setelah Heti kan masih banyak yang nyanyian lagu ini di sana. Ada Dayang Nur Faiza dengan lirik asli, ada Nasir Wahab, ada host TV dari TV3, rekamannya juga dengan lirik yang asli, nggak dia apa-apain, nggak ada masalah. Jadi saya pikir ya saya nggak senang aja. Lebih bagus bahasa paling sopan dari saya nggak senang lagu saya dirubah-rubah. Bang, somasi ini mungkin tuntutannya apa Bang, kalau kita boleh tahu Bang, selain pengakuan atau permintaan maaf dari pihak Heti dan juga pihak Malaysia, atau mungkin ada tuntutan kerugian material atau hak ekonomi berapa jumlahnya Bang? Kalau itu saya sudah serahkan ke Ya. lawyer saya, dia yang tahu hukumnya. Ya, Siap. baik. Mungkin bisa dijawab oleh tim lawyer. Silakan Pak Puradi. Makasih ya. Jadi yang kita sampaikan melalui somasi, yang pertama kami menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh Heti dan pihak-pihak terkait yang dari Malaysia itu adalah melanggar hak cipta. Ya. Jadi kalau tadi saya sudah bacakan pasal 9 dan pasal 113 itu kan saling berkaitan. Jadi yang kami harapkan itu dari pihak Heti dan produser yang di Malaysia itu ada tanggung jawab moral, itu yang pertama ya. Jadi seharusnya mereka itu melakukan seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Rizal itu permintaan maaf, itu yang pertama itu. Yang kemudian karena ini sudah menjadi peristiwa hukum, tentu ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan.
perbuatannya tersebut, ya, baik secara perdata maupun pidana. Soal masalah nilai materi ya itu nanti akan kita sampaikan juga. Tapi yang jelas bahwa kita akan terus berjalan melakukan proses hukum baik secara pidana maupun perdata. Kira-kira itu. Bang, somasi dilayangkan buat Hetty Koes Endang aja atau mungkin termasuk pihak Universal Malaysia dan juga Dato Sri Siti Nurhaliza ya? Terima kasih. Sementara yang kita sampaikan somasi baru Hetty Koes Endang, dan tidak menutup kemungkinan pihak Malaysia akan kita somasi juga. Bang mau nanya ini bang. Nanya apa tuh? Bang Richard sendiri kan berteman sama pencipta lagu juga. Kasus kayak gini banyak gak sih sebenarnya? Karena kan di sini kan ada mechanical right yang dilanggar, performing right, Ya. hak moral, banyak banget. Ada kasus-kasus kayak gini banyak gak sih dialami pencipta lagu? Ini agak di luar konteks. Tapi saya jawab banyak banget. Bisa disebutin bang, yang kamu tahu? Oh, diantaranya adalah penguploadan YouTube tanpa izin. Oh iya. Kemudian lagu-lagu yang sudah lebih 25 tahun di tangan produser masih diedarkan lagi. Banyak sekali. Jadi kalau dibuka, ya banyak lawyer-lawyer yang akan capek menangani hal ini. Sama kasus ini sendiri bang, udah diobrolin belum sama teman-teman pencipta lagu lain, dan tanggapan mereka apa? Ya, sebetulnya belum saya obrolin sama yang lain-lain, tapi ada. Tapi begitu mereka tahu, itu semua udah ngekorin kita gitu, buat pengaduan semuanya. Jadi, ya ini pernah terjadi juga sama saya dengan salah satu TV swasta ya kan. Tapi mereka mengerti kesalahan itu, minta maaf dia. Ya maaf zaman sekarang lah ya. Karena dia kan menghasilkan uang begitu upload YouTube kan. Ya. Berapapun besarnya ada kompensasinya. Banyak sekali. Yang mungkin televisi itu rata-rata maka pelanggaran terjadi, dia tidak pernah tahu siapa sebetulnya penulis lagu-lagu itu. Ya dia selalu sebut aja dia. Itulah. Dari Repi. Yang lainnya.